back again with us. Oh my God, gak terasa ya Kak. Kita udah ke episode keberapa ini tuh sekarang ya? Wah, jangan tanya aku dong. Oke. Balik lagi nih di Stalk bareng aku Kila. Dan aku Salwa. Nah, kali ini kita kembali dengan rutinitas kuliah yang kayak bisa dibilang tuh makin kesini makin sibuk gak sih, Sal? Iya bener banget, ya Allah takut banget loh. By the way, ini episode hari ini tuh kita bakal bahas apa nih Kak? Nah, episode kali ini kita bakalan ngobrol tentang cara mengatasi post-holiday blues selama awal semester perkuliahan. Oke, aku ada dengar holiday gitu ya. Aku tuh jadi kepikiran tuh kalau kemarin Kak Kil nih selama liburan tuh ngabisin waktu kemana aja atau ngapain aja, liburan sama keluarga Kak atau jalan sama Ayang gitu, gimana tuh? Nah iya nih kayak sebenarnya aku tuh kayak liburan kemarin tuh kayak nggak kemana-mana sih, kayak waktu liburan itu kayak aku pakai buat kayak keluar-keluar doang, kayak paling kayak jalan-jalan bareng keluarga terus kayak makan di luar atau jalan-jalan sama teman-teman aku, jadi kayak nggak sempat liburan yang kayak bener-bener liburan gitu loh, jadi gitu-gitu aja sih. Oh gitu ya, berarti kayak Kak Kil ini tuh termasuk yang family oriented banget ya, banyak menghabiskan waktu selama liburan tuh sama keluarga. Next holiday itu kayaknya aku juga mau banyakin quality time sama keluarga sih. Emang kamu liburan kemarin kamu ngapain aja nih, Sal? Aduh, males banget tau Kak sebenarnya. Soalnya tuh kayak liburan kemarin tuh aku banyak ngabisin waktu di kegiatan kepanitiaan di sela-sela waktu liburan tuh, jadi banyak yang kepotong gitu loh karena persiapan ini itu dan lain-lain gitulah. Aduh, kasihan banget ya kayak. Tapi sebenarnya kalau menurut aku ya, kayak seru juga nggak sih kalau misalnya kayak ngerasa liburan kita tuh terisi gitu, nggak tahu ya kayak soalnya kayak menurut aku secara nggak langsung kan kayak kamu bisa dapetin pengalaman yang lebih gitu loh meskipun ngorbanin waktu liburan kamu gitu menurut aku. Iya sih Kak, bener banget, kayak dari selama liburan ini tuh mungkin karena meskipun aku ikut kepanitiaan nih, tapi banyak banget sih manfaat yang aku dapat, kayak pengembangan kayak soft skills gitu juga, terus kayak relasi, belajar banyak banget dari cutting-cutting dan lainnya. Terus juga ya namanya dedikasi ya, sampai waktu liburan tuh dikorbanin nggak apa-apa lah gitu. By the way Kak Kil, hari ini tuh kita kedatangan guest star siapa nih? Wow, makanya gini dong kayak biar podcast kita kali ini tuh kayak makin rame nggak sih? Kayak bosen nggak kalau misalnya aku berdua doang sama Salwa, ya kan? Jadi kalau boleh tahu siapa nih tamu kita hari ini? Kenalin dong. Nih aku panggil ya. Welcome to Stall, Shirley. Hai, apa kabar? Kenalan dulu dong sama Halo, Stall listener. hai Salwa, hai Kak Kil. Aku mau kenal dulu sama teman-teman ya. Hai semua, wah hari ini senang banget BTW. Aku akhirnya bisa kesempatan ngobrol bareng di sini dan ketemu listener stalk semua. Nah, nama aku Shirley dan di sini aku bakal sharing dan ngobrol asik bareng Kak Kil dan juga Salwa. Wah, salam kenal juga Shirley. Nah, ini nih ya teman-teman Stalk udah siap banget nih sharing bareng sama Shirley hari ini. Jadi gimana nih, Shirley, liburan kamu tuh kemarin kemana aja? Boleh banget nih cerita-cerita ke kita. Jujur ya, liburan yang kemarin ini ke semester 3 ini agak sedikit terasa sangat pendek menurut aku. Karena aku sempat bolak-balik Jogja, Surabaya karena emang ada event sama organisasi kemarin. Tapi emang tiap aku kebalik ke Jogja, alhamdulillah nih teman-teman ngajak aku main. Kemarin ngajak ke tempat-tempat yang, karena udah lama gak di Jogja nih. Akhirnya ke Jogja ketemu teman-teman ke tempat-tempat baru. Kayak kemarin aku sempat kayak renang di alam-alam gitu deh. Airnya jernih banget, terus kayak ada arusnya, jadi kayak seru tertantang gitu. Sempet kulineran sama teman-teman. Dan yang terakhir banget kemarin ini sempet ke museum seni sama anak-anak FKG yang ada di Jogja juga gitu. Dan paling serunya adalah ketemu keluarga yang sudah lama nggak ketemu dan bisa me time lebih panjang gitu sih. Nah, seru banget ya. Ini nih Sal, baru namanya liburan. Kayak seru banget ya kelihatannya. Padahal kayak aku tuh cuma dengerin aja, tapi kayak aku udah pengen ikutan liburan lagi gitu loh. Udah males kuliah. Wah, nggak bisa dong, Kak Kil. Kan maksudnya udah berakhir nih waktu liburan kita. Sekarang waktunya menerima kenyataan pahit buat balik lagi ke rutinitas kuliah kita.
Wah, kayaknya aku kena post holiday blues deh. Apa tuh Kak? Aku sebelumnya belum pernah dengar sih namanya holiday blues itu. Coba deh, boleh banget nih Kak Kil jelasin ke kita semua apa ya itu post holiday blues. Nah, jadi gampangnya tuh gini nih. Jadi kan biasanya orang-orang itu bisa langsung beraktivitas rutin lagi setelah liburan gitu. Nah, tapi nggak jarang juga kan kalau misalnya dari kita-kita nih yang kayak ngerasain sebaliknya. Kayak kita tuh kayak kehilangan semangat gitu buat melakukan rutinitas sehari-hari kayak biasanya sebelum liburan, kayak gitu. Itu artinya post holiday blues. Oh gitu ya. Tapi kalau aku pikir-pikir tuh kayaknya aku juga pernah sih ngalamin yang apa yang post Males. holiday. Ya bener banget. Ya Allah aku tiba-tiba nge-freeze gitu. Aku tuh kayak pernah banget sih ngalamin post holiday blues di mana hilangnya semangat gitu ya saat diterpa kenyataan pahit yang kayak tadi aku sebutin ya, balik usai liburan. Apalagi tuh kita sama liburan ini nggak tenang gitu loh, soal ada kayak pembagi kayak baru keluar IP gitu loh ya, kayak wow itu sangat mengguncang Bagongkan ya ya, guys ya. ya kan, mengguncang kesehatan mental sekali Bener gitu banget ya. loh. Kalau Shirley sendiri nih pernah nggak ngalamin post holiday blues gitu, kayak tiba-tiba males banget buat balik lagi kuliah nih setelah liburan panjang yang berakhir gitu? Jujur sih kalau ngerasa langsung males setelah liburan dan harus siap-siap kuliah lagi tuh pastinya ya. Karena kayak udah beberapa minggu seneng-seneng, leyeh-leyeh, tiba-tiba harus siap lagi gitu. Tapi sebelum ini aku emang gak pernah denger yang namanya holiday blues ini. Aku kira ya sekedar males-males aja gitu sih Sal dan Kak. Iya, iya, iya. Bener. Kayak, iya sih emang gak menutup kemungkinan kalau semua orang tuh bisa aja terkena sindrom post-holiday blues ini. Tapi, iya sih emang ini topik yang jarang banget nih dibahas. Makanya tuh kayak termasuk yang seru banget kan untuk dibahas gitu. Kalau cara ngatasinnya tuh kira-kira gimana nih? Kalau dari Kak Kil mungkin ada saran-saran gitu. Waduh, kalau udah kejadian begini nih, kayak pasti ada dong solusinya. Kayak, inget gak sih, tahu nggak slogan Gojek, pasti ada jalan keluar. Jujur aku baru tahu banget loh Kak Kil, kayak aku baru tahu bahkan Gojek tuh punya slogan. Jadi, jadi gini ya, entengnya, tapi kayak setiap orang tuh sepertinya kayak punya cara sendiri-sendiri gitu loh buat ngatasinnya. Nah, mumpung kita nih lagi sama Shirley nih, gimana nih menurut Shirley cara ngatasinnya? Jujur ya Kak ya, tadi kan aku cerita tuh. Dulu tuh nggak ngerti kalau tuh emang ada sesuatu yang namanya post holiday blues tadi. Jadi aku kira ya emang malas-malas aja gitu. Terus sejak itu aku coba memahamkan dan menanamkan kepada diriku kalau oh liburan itu produktif sih memang harus ya, tapi bukan berarti produktif itu harus yang mengeluarkan produk atau belajar akademis gitu loh. Jadi kayak yang penting produktif itu ketika aku bisa seneng lagi gitu. Bisa aku dengan mengisi hobi atau bisa bareng teman-teman, ketemu keluarga dan lain sebagainya gitu. Dan kalau aku pribadi, aku tuh orangnya suka ngeplan jangka panjang. Jadi selama liburan pun aku tuh suka ngeplan, oh aku mau liburan ngapain aja ya, sama siapa ya. Terus bahkan kadang semester selanjutnya bakal ada event atau kegiatan apa. Jadi aku bisa nulis nih persiapan semester depan itu mau ngapain aja. Aku kayak gitu sih kurang lebih. Kalau Salwa dan Kak Kil gimana nih? Wah, kalau aku kayaknya aku tuh biasanya kayak ya udah kalau bisa aku kayak lebih ngikutin arus gitu loh, kayak ntar juga nggak males-males sendiri. Kalau Salwa gimana nih? Kalau aku setuju sih, kayak karena aku tahu ya liburan aku tuh sedikit, jadi aku lebih kayak ngeplan mau pergi kemana aja, terus mau keluar sama siapa aja, jadi tuh kayak mempersiapkan diri lebih banyak gitu loh. Jadi bahkan aku tuh kadang tuh bisa sampai yang kayak janjian sama temen aku kayak besok kita pakai dress code ini ya, gitu-gitu Ya, loh lucu Kak. banget ya, ya ampun. Sampai bahkan bajunya aja di plan ya Sal ya. Ya kalau lagi niat sih aku biasa gitu, tapi ya jarang sih. Nah, setuju banget nih kayak tadi tanggapannya apa Shirley tadi ya, kayak kalau misalnya gimana ya cara kita mengatasin kalau misalnya biar kita nggak males itu ya, tadi itu dia dengan cara bisa produktif, terus bisa ngisi-ngisi hobi, terus kayak ngeplan kayak liburan itu mau ngapain aja, jadi kayak merasa ya udah liburan yang dengan waktu yang singkat itu kayak sudah cukup gitu, jadi ntar waktu ke rutinitas, balik ke rutinitas kita bisa semangat lagi kayak gitu kan. Betul banget Kak. Nah, Oke. mungkin kalau misalnya
kalau dari aku ya, kayak cara ngatasin hal tersebut, kadang tuh aku tuh kalau bener-bener males, aku tuh kayak apa ya, kayak nyari teman-teman aku. Soalnya kan kayak biasanya tuh kayak teman-teman aku kan ada gitu lah yang bersemangat kuliah kayak hari pertama langsung nyatet gitu kan. Ya Luar udah, biasa. aku kan biasanya kan orang-orang tuh yang kayak udah semester depan aku harus lebih rajin kayak gitu kan. Setelah ditampar IPK itu biasanya. Iya bener banget tau Kak, aku sama temen aku juga kayak gitu. Rencananya sih tobat, tapi nggak tahu pertengahan nanti tuh paling udah buyar lagi. Tapi nggak apa-apa lah, seenggaknya kan kita ada dorongan lah, ada niat lah paling enggak lah ya. Ya, Bener banget setuju bener sih Kak. banget. Dan sama kayak menurut aku juga lingkungan itu sangat-sangat mendukung ya, apalagi teman yang suportif. Kayak kalau misal kita cuma malas-malasan sama liburan aja dan bahkan nggak berteman atau sharing sama teman kita kan kayak nggak ada motivasi, nggak ada apa gitu. Terus kan tadi aku juga cerita misalkan ngeplan nih mau keluar sama siapa. Karena menurut aku ketika aku hangout sama teman-teman tuh pasti bakal ada yang sharing hobinya mereka lagi suka apa nih, ada yang lagi bisnis apa nih gitu. Bahkan ada yang aku mau exchange, aku mau apa. Menurut aku dengan cerita itu udah membangkitkan motivasi gitu loh untuk semester depan mau gimana gitu nggak sih? Iya bener banget sih. Oke, kita lanjut nih. Tapi aku mau flashback aja sih. Nah, kan kalau kalian tuh menurut Kak Kil sama menurut Shirley itu kan banyak ya cara yang bisa dilakukan buat gimana ya, membuat diri ini menjadi lebih produktif gitu dalam liburan biar nggak terbuang sia-sia. Kalau menurut kalian tuh liburan yang bisa produktif dan bermanfaat itu tuh yang gimana sih? Dan diisi sama kegiatan yang ngapain aja tuh kira-kira? Apa belajar terus gitu atau diisi sama kegiatan lain tuh biasanya? Coba aku mau cerita ya versi aku nih. Kalau yang aku sampaikan tadi emang aku orangnya selama liburan tuh harus punya mindset produktif itu yang penting membahagiakan diri sendiri gitu. Nggak harus selalu tentang belajar. Tapi ya kalau mau belajar itu poin yang bagus gitu. Nah biasanya di tengah-tengah liburan tuh ya aku tadi tuh nulis ngeplan. Aku mau olahraga, mau nyanyi, mau nonton film, ngelakuin hobi yang sama teman-teman. Yang penting beberapa minggu ke depan tuh aku seneng, tenang, dan nggak stres. Karena semester depan bakal ada banyak pressure yang datang gitu ya. Jadi harus mempersiapkan diri gitu. Nah, dengan nulis-nulis kayak tadi itu menurut aku pelan-pelan bakal ngelakuin hal-hal yang produktif tadi itu secara kebiasaan. Kan lama-lama kalau misal awal masuk kan tadi kan males gitu. Tapi kalau dari zaman liburan kita udah punya hal-hal positif yang kita lakuin, menurut aku itu bakal kebawa nih sampai kita masuk nanti gitu. Nah, setuju banget sih. Kalau soalnya ya, kalau menurut aku waktu kita liburan terus kita isi dengan belajar, menurut aku kayak bakal penat banget ya rasanya. Soalnya kan kayak kita udah sebelumnya kita udah produktif belajar, terus masa waktu liburan kita belajar lagi kan kayak aduh pusing ya kan. Iya, Nah, bener. jadi soalnya menurut aku kita tuh dikasih waktu liburan itu tuh niatnya emang buat istirahat gitu loh. Masa iya kita belajar lagi. Jadi aku setuju banget sama Shirley tadi kayak kita harus ngeplan gitu kayak biar bisa lebih produktif gitu ya. Iya Kak, kayak apalagi sejak kuliah ini ya, Sal dan Kak Cil, kayak aku sadar namanya liburan tuh ya buat libur, buat happy. Tapi kalau emang ada kewajiban ya kerjakan aja kewajibannya. Kalau misal mau ada waktu luang ya dipakai bener-bener gitu loh. Menurut aku sih gitu. Ya, benar banget. Jadi kayak selain itu kan kita tuh bisa kayak mengisi kegiatan liburan dengan hobi-hobi kita yang kayak nggak bisa terlaksana waktu kita rutinitas sehari-hari gitu loh. Kayak misal nih kita liburan muncak atau kayak kita harus kayak bersepeda gitu kan. Kan sekarang lagi booming ya. Cuma karena kita kuliah pagi, jadinya kayak kurang sempet nggak sih ada waktu buat ada kan butuh waktu yang banyak tuh kayak Bener gitu. banget sih. Aku setuju sih kayak, aduh sekarang tuh kayak liburannya ya mepet-mepet gitu ya, jadi tuh emang harus dijadwalin banget. Aku tuh jadi keinget banget pas aku zaman-zaman masih maba gitu yang baru keterima, yang dapet ucapan, "Hai, selamat masuk FKG." Itu tuh aku ngerasa liburan tuh kayak panjang banget kan, panjang banget itu sampai bener-bener bosen, nggak tahu lagi mau ngapain. Itu tuh beneran yang mana pas itu pandemi juga kan, itu tuh pas masa-masa yang baru banget jadi maba tuh kerasanya tuh waktu tuh lama banget, terus juga rasa bosen, jadi tuh kan pengen banget nih cepet-cepet jadi anak kuliahan, pengen banget cepet-cepet rasain gimana tuh rasanya jadi maba. Kalau Shirley tuh dulu sempet nggak ngalamin kayak rasa-rasa yang kayak gitu tuh? Ini nice question banget nih.
Jujur waktu awal-awal keterima tuh ya, pasti kan kayak FOMO, kayak wah kuliah bener lagi. Dulu kan kayak SMA, SD pakai seragam nih. Kalau kuliah kan baju bebas gitu ya, mikirnya ayolah pandemi bisa cepet normal lagi, baju baru kan pakai baju bebas tuh, ketemu teman-teman baru kan seneng tuh. Terus kayak waktu awal-awal tadi FOMO-ku itu aku counter dengan mencari hal-hal yang berkaitan dengan FKG. Kayak pengen tahu banget nih belajar apa, kayak gimana di sana. Terus sempat belajar bahasa Inggris juga buat persiapan kuliah, ikut webinar kedokteran gigi sampean, dan sampai lihat-lihat YouTube Wow, gitu loh, se-excited itu sih keren kalau banget versi sih itu. aku. Nih itu niat banget ya sampai ikut webinar kedokteran gigi. Aku sekarang yang udah mahasiswa aja aku nggak kepikiran sih buat ikut webinar Kak, pas lupa liburan. tahu Kam. Kan kayak, aduh kuliah bener-bener, wah persiapan banget nih kesannya gitu loh. Masih maba. Sekarang ya kayak gitu deh. Mbak, bener banget. Bener banget sih, kayak dulu tuh setelah pengumuman keterima di FKG tuh kayak rasanya pengen cepet-cepet masuk kuliah aja. Terus kayak udah mikir nih, kayak aku harus beli buku apa ya, aku harus nyari e-book apa aja ya, yang kayak udah nggak perlu liburan lagi, kayak aku mau kuliah, ya nggak sih? Ya bener Iya, banget, bener banget. kayak Kayak pas dapet pengumuman nih rasanya aku pengen besoknya langsung ke Surabaya aja lah. Aku langsung pengen tinggal di Surabaya. tiap merantau lah rasanya tuh kayak demi pendidikan aku harus semangat rasanya gitu. Kalau sekarang kayak pengen libur ya pasti gitu deh. Maklum dah mahasiswa tidak maba lagi. Berarti emang kayak mager itu setelah liburan itu sebenarnya menurut aku tuh bisa hilang kalau misalnya kita excited gitu nggak sih dengan perkuliahan yang ke depan itu kayak, nah soalnya yang lumayan susah nih membangun rasa exciting itu loh kayak buat satu semester ke depan. Soalnya kan kayak kita ngerasa, aduh rutinitas lagi. Jadi kan kayak udah jenuh duluan gitu loh, udah nggak excited. Jadi menurut aku yang bikin males sih yang itu gitu. Bener banget sih, aku setuju juga sih sama pendapat Kak Kill tadi tuh. Emang excited tuh sangat berpengaruh banget tau buat mood kita di awal itu kan, awal kegiatan itu tuh. Kalau dari Shirley sendiri nih, ada nggak sih kira-kira yang kayak tips and trick ini nih yang bisa banget diterapin sama maba angkatan 2022? Gimana sih Kak caranya biar nggak mager dari awal perkuliahan? Apalagi kan sekarang udah mulai offline nih, jadi tuh kayak butuh banget nih sarannya. Mungkin kan masih ada yang ibaratnya nggak kebiasa jauh gitu kan, masih mungkin pada homesick atau belum siap gitu, kayak setengah, kayak misalnya 50% excited tapi 50% juga takut atau gundah gitu. Kalau dari kamu sendiri tuh gimana tuh, Share? Ya, aku coba jauh dari bagian homesick dulu. Kalau menurut aku homesick tuh emang pasti sangat wajar ya. Istilahnya kalau emang kita umur kan mungkin adik-adik tuh 17 tahunan. Bayangin 17 tahun sama orang tua yang merantau apalagi harus pisah untuk kuliah yang nggak bentar gitu kan. Ya, yang jelas emang harus sering-sering komunikasi sama orang tua ya. Kayak fit call, nanyain kabar orang tua tuh emang di awal-awal kuliah tuh penting banget. Karena emang itu cukup menyembuhkan rasa kangen kita sama rumah. Ke teman-teman juga suka nanyain kabar kayak sekedarnya gimana makan belum apa gimana itu simple tapi emang menyembuhkan rasa kangen aja gitu kayak wah biasanya ada temen lama yang ngingetin sekarang masih sendiri nih belum kenal banyak temen kayak gitu. Tapi kalau untuk hal lain sih misal kayak untuk persiapan semester dan lain sebagainya menurut aku tuh emang yang penting selama mempersiapkan sebelum masuk tuh harus bikin kalian seneng dulu pakai apa yang kalian suka caranya misal hobi atau main sama temen atau suka motoran atau apa ya udah kalian lakuin aja. Nah, fungsinya apa untuk dapat moodnya nih? Kalau udah dapat moodnya, nanti bisa tuh ngeplan, oh kuliah tuh harus belajar kayak gimana. Timeline-nya gimana kalau kuliah tuh belajarnya supaya nggak berantakan, misal tidurnya cukup dan lain sebagainya. Karena emang jujur tuh susah, tapi seenggaknya kalau kita usaha untuk ngeplan tuh nggak miss-miss banget itu loh jadwal istirahat dan belajarnya. Terus selain itu bisa kan lama-lama terrealisasikan tuh pelan-pelan, itu emang nggak cepet ya buat teman-teman. Karena menurutku dengan nulis tadi, kan pelan-pelan jadi kebiasaan tuh. Sehingga tubuh kita tuh punya rasa yang otomatis kayak, wah aku harus memisahkan diri nih untuk bisa belajar tepat waktu, bisa istirahat tepat waktu. Dan kalau misalnya kita cari-cari informasi mengenai, misal, oh semester depan matkulnya ini nih, itu tuh juga ada rasa semangat excited tadi, supaya menghadapi semesteran ke depan itu tetap semangat dan nggak takut dan bingung gitu sih menurut aku. Nah, setuju banget nih. Aku suka banget tadi jawaban Shirley nih. Bisa banget dicatat buat maba-maba
angkatan 2022 yang baru aja masuk ke FKG, itu kayak penting banget ya buat menjalin komunikasi yang baik untuk membangun mood. Terus buat juga kalau moodnya baik juga bakalan gimana ya, bakal mudah gitu loh setiap Ya, kegiatannya. efektif ya, Sal ya. Iya, Apa bener banget. Kayak bakal bisa efektif, bakal bisa lebih efisien. Kayak yang penting tuh jangan sampai kita tuh buang waktu buat hal-hal yang nggak penting gitu loh, ya kan? Benar banget. Oke. Nah, oke. Selanjutnya nih, kan kita udah mulai masuk ke semester baru nih. Pastinya tuh bakal banyak banget dong kegiatan lainnya yang kita ikutin kan. Mulai banyak lagi nih kepanitiaan baru, udah mulai offline. Yang mana itu tuh bakalan capek banget nggak sih? Aduh, aku ngebayanginnya aja tuh aku udah males banget. Aku harus offline mulai pagi, kuliah, belum lagi rapat, belum lagi ada event-event lainnya. Kalau kalian tuh ada bayangan nggak sih nanti rutinitas kalian tuh bakalan ngapain aja nih, Kak Kil sama Shirley dulu deh. Nah, mungkin aku mau menjawab nih kesibukan apa semester depan tuh aku bakal kayak gimana. Jadi tuh setelah aku pikir-pikir ya, kan biasanya kan semester-semester lalu itu tuh aku bangun apa kayak kelas jam 7 ya udah bangun jam 7 kurang 5 gitu kan. Tinggal Ya, aku langsung. juga tuh. masih online, Kak? Iya kan, nah sedangkan kalau misalnya kita sekarang offline terus kelas jam 7 itu kayak kita harus siap-siap dulu kayak ada effortnya gitu loh. Nah, jadi menurut aku semester depan ntar kita kuliah tuh menurut aku bakal hektik banget sih. Soalnya aku juga ikut beberapa kepanitiaan yang mengharuskan aku kayak ke kampus tuh Sabtu Minggu pun itu kayak aku harus datang gitu pagi-pagi Ya, ke kampus. Jadi menurut aku semester depan tuh aku bakal hektik banget sih. Tapi ya udah kita berusaha buat menjalaninya aja gitu. Kalau ya, share gimana nih? bener banget Udah sih. kayak, jadi saya mendengar cerita Kak Kil aja kayak udah, wow, semester atas sudah mulai sibuk gitu. Bahkan kita yang baru naik semester 3 aja juga ngerasa sibuk banget nih, kayak matkulnya jauh lebih banyak dibanding matkul semester lalu misal. Benar-benar. Terus naik semester pasti kan ada ikut event, ikut organisasi sama kayak Salwa tadi kan. Dan tiap acara itu persiapannya nggak bentar gitu loh. Kayak lama, menghabiskan waktu, tenaga, dan juga pikiran. Tapi apa ya, dari semua itu pasti ada hikmahnya suatu saat nanti ya. Terutama kita sebagai mahasiswa walaupun capek dan letih gitu ya emang harus tanggung jawab aja gitu. Tapi ya gimana lagi, itu yang emang kewajiban kita. Jadi ya dilakuin aja kalau menurutku gitu. Aduh, iya sih, aku juga sama sih mikirnya tuh bakal sibuk banget ya. Bayanginnya itu kayak, wow, kepanitiaan ini itu, kuliah yang matkulnya banyak banget. Itu tuh kayak jiwa ragaku udah terasanya ketahan gitu loh di kasur rumah ya. Aduh, ya Allah, gimana ya kalau buat teman-teman maba angkatan 2022 tuh nih, apalagi pasti sibuk juga kan, dari mulai sibuk beradaptasi sama lingkungan perkuliahan yang cukup beda sama dulu gimana waktu SMA. Jadi mikir tuh kalau misalnya sibuk tuh pasti susah nggak sih nyari-nyari waktu istirahat. Nah, kayak bisa dong Sal, kayak kita tuh nggak boleh kayak udah apa ya, kayak udah minder duluan, wah aku pasti tertekan banget nih aku nggak punya waktu liburan. Nah, tapi sebenarnya kita tuh sebenarnya tuh kayak masih bisa menyisihkan waktu gitu loh. Kalau misalnya kita tuh kayak harus tahu nih prioritas kita tuh yang mana. Jadi kita harus nyelesain kewajiban-kewajiban kita dulu gitu loh. Jadi kayak kamu bisa bikin kayak schedule gitu loh, kayak biar apa ya, kayak sehari-harimu tuh kayak terencana, jadinya kayak nggak ada yang keteteran. Jadinya sebenarnya waktumu yang misal nih kalau misalnya kamu produktif terus, menurut aku pasti ada sisa waktu gitu loh yang bisa kamu buat kayak healing, bisa jalan-jalan kemana atau nonton kayak gitu. Nah, cara ini menurut aku bisa mulai diterapin dari kalian maba gitu loh, supaya kalian udah terbiasa dengan kehidupan yang kayak apa ya, yang terorganisir gitulah. Jadi soalnya menurut aku kedisiplinan tuh kayak kunci utama gitu. Iya sih, bener banget, aku setuju banget sih. Pokoknya tuh kayak kunci dari kehidupan yang teratur itu tuh sebenarnya dari kedisiplinan, terus juga ya terstruktur tadi ya, terus juga jadinya tuh kita bisa melakukan banyak hal dengan efisien dan juga efektif pastinya. Jadi tuh kayak bagus banget gitu kan. Tadi juga dari yang disaranin Shirley, dari yang membuat
schedule gitu-gitu. Kayak misalnya kalau aku sendiri tuh aku makainya kayak modelan Google Calendar gitu. Jadi tuh aku misalnya bakal nulis gitu kan di jadwal kayak dalam minggu ini atau bulan ini tuh kegiatan aku tuh apa aja, terus juga kayak misalnya jadwal pelajaran semester ini tuh aku apa aja. Jadi tuh aku dari situ aja aku tuh bisa ngeliat kira-kira kapan nih aku punya waktu kosong, kapan aku punya waktu yang free time banyak, gitu kan bisa aku isi dengan kegiatan yang aku senangi, misalnya dari me time ataupun ya healing gitu kan, ngelakuin hal-hal yang aku suka bareng temen aku, bareng keluarga aku gitu sih. Tapi kalau misalnya dari Shirley nih, gimana tuh caranya biar bisa tetap ada waktu buat istirahat di sela-sela kesibukan yang menerpa ini? Jujur sih kalau aku juga mirip-mirip ya sama Kak Kil sama Salwa juga. Yang pertama tuh emang dari awal semester udah ada KRS nih. Udah ada jadwal, kalau misalnya udah ada harinya langsung masuk ke Google Calendar. Di set kira-kira UTS kapan, UAS kapan, kan udah ada kalender akademik biasanya. Nanti taruh di sana semua. Jadi otomatis setiap hari tuh tahu, oh jam segini bakal matkul apa, jam segini bakal ada apa. Jadi nggak perlu takut lagi ada yang miss, istilahnya gitu. Dan biasanya kalau Google gitu kan ada remindernya kan sebelumnya. Jadi kayak, oh udah lebih ready nih untuk menyiapkan kelas gitu. Itu kan untuk secara keseluruhan satu semester. Dan karena aku kebetulan tuh aku mengimplementasikan, karena emang dari kecil aku suka ngeplan gitu ya. Jadi paling penting juga itu schedule harian sih. Karena walaupun kita udah membuat schedule secara keseluruhan satu semester itu, pasti kan ada tambahan. Tiba-tiba rapat, tiba-tiba ada tugas harus buat video, tugas kelompok sama temen gitu-gitu. Itu biasanya sebelum tidur nih, aku cek, oh besok ada apa, aku tulis. Misal jam 10 sampai jam segini mau ngapain. Terus jam 13 sampai jam 15 mau ngapain. Tuh aku tulis setiap sebelum tidur supaya nggak terlalu berantakan kalau memang ada gesekan waktu ya. Nah, dengan begitu, karena kebiasaan alhamdulillah emang semuanya lancar gitu loh. Jadi nggak takut ada yang gimana-gimana gitu. Dan ini paling penting dan paling aku sadarin setelah aku kuliah. Ketika kita punya tugas kelompok atau kita punya organisasi divisi bareng orang lain, jangan pernah takut minta bantuan. Karena dengan ngerjain sesuatu bareng-bareng itu cukup juga mengefektifkan waktu supaya tugas lepas selesai. Jadi kita punya waktu luang yang lebih panjang gitu, Salwa dan Kak Kil. Gitu sih. Nah, buat teman-teman stok, bisa banget nih caranya Kak Shirley tadi ya, bisa kalian terapin. Nanti kalau misalnya berhasil, bisa kasih testimoni nggak sih ke kita? Boleh banget, ntar calling-calling sama aku aja, kasih testimoni dan sharing-sharing gimana cara bagi waktu. Wah, mantap-mantap. Keren banget nih Shirley. Kayaknya aku juga bakal nambahin tuh kayak harian di Google Calendar aku tuh. Misalnya kayak schedule teknik 50-10 deh. 50 menit belajar, 10 jam istirahat. Sam, nggak gitu juga sih ya. Aduh. Apa itu? Rasanya pengen sih, tapi nggak ada yang kelar nanti masalahnya. Enggak sih, enggak dong, enggak boleh dong. Kayak kita harus juga balance ya, akademik sama healing-healingnya. Oke deh, tapi pasti wajib banget hukumnya buat ngisiin waktu untuk diri sendiri, buat me time dan lain-lain gitu ya. Jangan terlalu fokus sama kegiatan panitia ataupun akademik gitu sampai kayak kita nih jadi burnout sendiri dan sampai lupa diri gitu, lupa kesehatan, lupa makan, lupa tidur. Jangan ya. Nah, itu tuh yang bahaya tuh, Sal dan Kak Kia. Kalau misal udah sampai sakit itu kayak, wah, nggak bisa ngapa-ngapain, malah tambah berantakan, jadwal yang dibuat, jadwalnya nggak jalan gitu kan. Nah, aku setuju nih, me time tuh sepenting itu. Jujur aku ekstrovert ya. Maksudnya main apa itu butuh, karena aku butuh energi dari orang lain supaya moodku happy, bisa ngekspresiin apa yang aku mau juga gitu. Tapi untuk cari fokus, ngerjain beberapa hal tuh aku butuh sendiri gitu. Jadi me time tuh emang diperlukan masing-masing individu menurut aku. Dan dengan me time itu, kita bisa mengenal gimana cara diri kita itu untuk nyelesain masalah misalnya. Lebih menyayangi diri sendiri, bahkan bisa menguatkan diri ini untuk lebih optimis kalau kita punya tujuan gitu. Yes, bener banget. Kayak menurut aku kayak me time itu wajib banget ya guys. Kayak setuju banget nih sama apa yang dijelasin sama Shirley tadi. Jadi me time itu kayak
harus benar-benar diperhatikan, sama benar juga kata Salwa kayak jangan terlalu fokus sama kegiatan kepanitiaan dan akademik itu tadi. Ya, tuh kan. Bener kan? Jadi tuh me time itu bisa banget tuh buat kalian lakukan sesuai sesuka kalian nih. Misalnya ada yang suka shopping, ada yang suka masak, ada yang suka gambar, suka baca buku, baca anime, nonton anime juga, atau main kucing juga. Itu gak apa-apa banget kan buat dilakuin, asalkan tuh membuat kalian happy dan menurut kalian tuh bisa nge-recharge kembali tenaga kalian nih buat beraktivitas. Nah, jadi kayak apa ya, kayak liburan gimana ya, kayak kita tuh kalau misalnya udah dikasih libur itu kayak masih juga ngeluh nggak sih, kayak kita tuh Setuju pengen banget, Kak. ya kan? Iya sih, aku setuju banget tuh. Makanya tapi semuanya tuh harus disyukuri. Jadi manfaatin liburan kita dengan sebaik mungkin. Kita tuh sebagai mahasiswa kedokteran gigi, apalagi masih semester-semester tengah gini ya. Kalau Kak Kil kan semester tengah menuju akhir nih. Nggak boleh dong males-malesan kan. Big no gitu kan. Nah, bener banget. Jadi apa ya, menurut aku kayak walaupun capek kita tuh harus tetap apa ya, harus tetap jalanin nggak sih, kayak anggap tuh liburan yang dikasih itu sebagai reward lah kalau misalnya atas kerja keras kita selama menjalani rutinitas ini gitu. Jadi tapi kalian tuh tetap jangan lupa istirahat juga, soalnya kan penting ya, apalagi di masa pandemi ini, apalagi COVID-nya juga lagi naik, untuk menjaga stamina tubuh. Jadi kalian harus apa ya, sehat dan kuat, apalagi anak-anak rantau kan biasanya susah nggak sih kalau misalnya lagi sakit soalnya sendirian kayak gitu. Jadi benar-benar harus menjaga kondisi tubuh sih menurut aku kayak gitu. Bener banget sih, penting banget nih buat jaga kesehatan kan, apalagi karena tadi bener yang kata Kak Kil bilang, kita semua tuh ya banyak kan anak rantau yang jauh gitu kan, jadi pastinya selalu apa gimana ya, memprioritaskan kesehatan juga dong pastinya. Tapi nggak terasa banget. Ternyata kita udah 40 menit nih nemenin kalian. Nggak kerasa banget nggak sih, Kak? Wah iya nih, kayak aku juga ngerasain nggak kerasa nggak sih, kayak tahu-tahu kita udah mau say goodbye aja gitu. Ya, sekarang aku mau ngucapin special thanks kali ini buat guest kita hari ini. Makasih banyak ya udah mau sharing dan chit-chat untuk ramein episode stok kali ini nih. Mungkin ada beberapa pesan kesan atau hal-hal lain yang ingin disampaikan ke listener stok, nggak share? Ya, sebelumnya aku mau makasih banyak buat Stok karena udah invite aku untuk join ngobrol yang menyenangkan dan bermanfaat pada hari ini. Dan buat teman-teman yang denger juga makasih banget. Dan untuk listener Stok, jangan lupa untuk selalu bahagia, dimulai dari mengenali diri kamu, misal tadi dengan me time, kayak yang udah kita bahas, supaya kita bisa produktif ke depannya dan bisa melakukan segala sesuatu yang kita mau dengan seefektif mungkin. Intinya tadi tuh udah sharing hal-hal yang sangat penting untuk diterapkan. Jadi jangan lupa diterapin ya teman-teman gitu. Nah, wah keren banget nih ya Shirley, kayak aku mau ngucapin kayak sukses terus buat Shirley. Semoga next time semoga kita bisa undang Shirley ke episode stok yang lain ya. Aku tunggu, Kak. We're so thankful for having you in this episode. Oke Kak, mantap ya Shirley. Wow, terima kasih banyak. Nah, untuk closingannya nih aku mau pantun nih Kak Kil. Gimana tuh? Biar makin cakep gitu. Keren juga idenya, boleh tuh. Tapi kayak aku sekarang lagi nggak ada ide pantun nih. Emang kamu punya? Aku ada sih Kak, tapi mungkin emang agak garing ya, seperti personality aku. Tapi bilang aja cakep gitu. Oke. Oke, jalan-jalan ke Jakut beli somai. Cakep. Ada bebek digendong suster ngesot. Cakep. Jangan takut, kita bilang say goodbye. Masa aku bilang cakep lagi? Ya dong, ayo dong Kak. Biar cakepnya tuh ada 3 gitu. Oke. Cause we will back to you next episode. Oke. Dadah.
Thank you Itu. semuanya. And see you next episode. Bye. Bye.